Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Sebelum menonton atau mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Tak perlu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang berjudul Arwah Gentayangan. Cerita ini nanti saya bikin 2 part ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pagi hari di desa Tegal, Sari, tempat di mana saya tinggal, sekitar jam 6:30. Warga desa digegerkan oleh penemuan sesosok mayat perempuan di perkebunan kakao milik pemerintah. Saya yang waktu itu berniat ingin berangkat sekolah, malah ikut rombongan warga yang berbondong-bondong untuk melihat kejadiannya. Di jalan tampak mobil polisi dan suara sirene ambulan yang meraung-raung melewati kami. Benar saja, ketika sampai di sana, mayat seorang perempuan yang menggunakan daster motif kembang-kembang tergantung dengan leher terikat seatas tali plastik di salah satu pohon rambutan, persis di depan pintu masuk menuju perkebunan. Untuk pertama kalinya saya melihat adegan tersebut, membuat saya merinding dan memalingkan muka. Untunglah saya tidak sempat melihat wajah mayat perempuan itu, karena saya melihatnya dari arah samping, di mana wajahnya tertutup rambut yang tebal dan panjang. Siapa? 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 Astagfirullah, itu si Ratmi, ucap salah satu warga, menjawab riuhnya pertanyaan warga yang datang. Ternyata mayat itu Teh Ratmi, rumahnya masih satu RT sama saya. Setiap pulang ngaji, saya selalu lewat di depan rumahnya. Pak, kasihan ini, diturunkan saja, kata salah satu warga. Tapi rupanya warga yang ingin menurunkan mayat Teh Ratmi dilarang oleh Pak Polisi. Entah apa alasannya, saya belum terlalu mengerti. Hanya terlihat beberapa orang berjaket kulit tanpa sibuk. Ada yang mengambil foto mayat Teh Ratmi. Ada juga yang menyisir di sekitar tempat kejadian. Setelah sekitar 5 menit, mayat baru diturunkan polisi, dibantu beberapa warga. Begitu mayat diletakkan di atas tanah, dari jauh terdengar suara raungan seorang laki-laki dan perempuan. Rupanya itu Kang Ratmo, suaminya, dan nenek Isur, mertuanya. Mereka berdua berlari menyibak kerumunan, kemudian memeluk tubuh Teh Ratmi yang sudah membiru dan terbujur kaku. Suasana ngeri sekaligus haru langsung menyelimuti. Sempat terjadi perdebatan ketika mayat Teh Ratmi hendak dimasukkan ke kantong mayat oleh polisi. Kang Ratmo menolak mayat istrinya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa orang yang dianggap ketua di desa kami juga ikut membela Kang Ratmo. Otopsi atau memperlakukan tubuh orang mati dengan mayatnya hanya akan menyakiti arwahnya di alam sana. Begitulah kepercayaan warga desa kami. Bukankah dalam agama pun otopsi itu sebenarnya tidak diperbolehkan? Lagian, otopsi akan membutuhkan banyak biaya. Kang Ratmo tentu saja tidak punya uang untuk membayarnya. Setelah berunding dan kedua belah pihak sepakat, akhirnya mayat Teh Ratmi diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tanpa melewati proses. Dengan dugaan murni bunuh diri. Tubuhnya dibungkus oleh beberapa kain samping. Dibantu 2 orang warga, mayat itu kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Kerumunan warga masih belum sepi, malah datang tambah banyak obrolan-obrolan warga yang berpotensi menjadi gosip. Kacangan pun mulai terdengar. Dan sial, ketika melihat jam tangan waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 lebih, saya terlambat sekolah. Waktu malam saat saya selesai pulang ngaji sekitar jam 8 dan ikut nimbrung di pos ronda bersama bapak-bapak di sana. Ada Kang Usman, orang yang pertama kali menemukan tubuh Teh Ratmi.
bersama anak-anaknya lainnya. Saya jongkok dengan seksama mendengarkan obrolan mereka. Menurut cerita Kang Usman, dini hari menjelang jam 2 malam ia terbangun untuk sholat tahajud dalam keadaan yang masih setengah sadar. Dia menyalakan sebatang rokok kretek untuk mengusir kantuk. Ketika Kang Usman menuju dapur untuk membuat kopi, sayup-sayup dari arah luar terdengar suara langkah kaki. Menurut Kang Usman, waktu itu dia sempat heran mendengar suara orang berjalan di tengah malam seperti itu. Dia sempat berasumsi bahwa itu maling dan hendak mengeceknya. Namun niatnya ia urungkan karena ingat waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut settingan cerita-cerita warga bahwa di perkebunan kakao itu banyak hantunya. Memang katanya ada bagian dari perkebunan kakao ini yang dulu adalah bekas kuburan orang-orang tidak kenal, korban perbantaian di zaman Orde Baru. Kebetulan rumah Kang Usman berada persis di seberang jalan pintu masuk perkebunan. Karena saking takutnya, Kang Usman malah kembali ke tempat tidur dan sholat tahajud yang ia rencanakan sebelumnya pun batal. Sekitar jam 4 pagi, dia kembali dibangunkan oleh suara azan. Walaupun sisa-sisa ketakutan masih ada, dengan masih mengenakan sarung, dia hendak membuka-bukaan gorden dan jendela rumahnya. Ketika membuka gorden rumah, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan. Nampak seperti setumpuk karung yang tergantung. Penglihatannya saat itu belum sempurna karena keadaan masih benar-benar gelap gulita. Entah atas dorongan apa, waktu itu Kang Usman malah mengambil senter dan memutuskan untuk mengeceknya. Dari depan terasnya ia arahkan senter ke arah perkebunan. Dan alangkah kagetnya ketika lampu senter yang ia pegang persis menyorot ke arah sesosok wajah yang tampak mengerikan. Mata yang melotot sempurna dengan biji mata menonjol dan lidah terjulur keluar. Bahkan urat-urat kecil berwarna biru pun menghiasi wajah mengerikan itu. Sontak Kang Usman kegelapan setelah menyadari bahwa pemandangan yang sedang diamatinya adalah sesosok tubuh perempuan yang sedang tergantung. Dia sempat berteriak memanggil-manggil istrinya, namun suaranya tidak keluar. Tubuh saya keringetan, jantung berdegup sangat kencang, sampai saya kira mau pecah waktu itu. Sampai sekarang saya masih terbayang wajah Ratmi di kepala saya, ucap Kang Usman kepada kami yang mendengarkan. Menurut Kang Usman yang saat itu dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, dia mencoba berlari menuju rumahnya untuk memanggil sang istri. Tanpa diberitahu apa yang terjadi, dengan setengah berteriak ia memerintahkan istrinya untuk memanggil Pak Lurah datang ke rumah. Memang sekarang situ nggak takut, Man. Biasanya arwah yang mati di suatu tempat jadi hantu penunggu, apalagi itu persis di seberang rumah kamu. Ih, merinding saya, ucap salah satu teman Kang Usman. Takutlah, makanya saya sama istri untuk sementara nginep di rumah mertua, jawab Kang Usman. Begitulah obrolan di gardu pos ronda hingga akhirnya kami semua bubar setelah mendengarkan cerita Kang Usman. Tentunya dengan wajah-wajah yang pucat setelah mendengar cerita seram tadi. Mungkin semua orang yang mendengar cerita Kang Usman malam ini akan bermimpi buruk. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak saya masih menceritakan perihal Teh Ratmi. Sungguh saya dibuat gelisah antara takut mendengarkan dan penasaran. Akhirnya saya ikut nimbrung juga bersama mereka. Mau tidak mau, pengantar tidur malam ini akan sangat menyeramkan. Kata bapak yang ikut datang melihat ke rumah Teh Ratmi, mayat yang ditemukan pagi hari itu tidak langsung dikuburkan karena harus menunggu keluarga Teh Ratmi datang. Ibu Teh Ratmi ada di luar kota dan celakanya lagi, keluarga Teh Ratmi termasuk ibunya baru dikabari setelah tengah hari. Warga termasuk kepala desa tak bisa mengambil keputusan karena dari suara telepon terdengar suara isak tangis ibu Teh Ratmi yang memohon untuk tidak dikebumikan dulu sebelum dia datang. Katanya ia ingin melihat wajah anaknya itu untuk yang terakhir kalinya. Menjelang sore, ibu Teh Ratmi belum juga datang. Padahal langit di desa Tegal Sari sudah mulai gelap tertutup awan. Tanda-tanda hujan sudah mulai terlihat. Gerimis-gerimis kecil dari tadi turun kemudian berhenti. Terus seperti itu.
Sebenarnya semua warga merasa kasihan pada jasad Ratmi, tapi lebih kasihan lagi kalau seandainya ibunya tidak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Begitu ucap-ucap bapak. Sekitar jam setengah 6 sore di mana gerimis mulai membesar, rombongan keluarga Ratmi baru datang. Suara isak tangis pun kembali terdengar riuh di antara suara hujan. Setelah sepakat dengan Kang Ratmo, jasad Ratmi akan dikebumikan setelah sholat maghrib. Hujan masih belum berhenti, tapi tidak mungkin membiarkan jasad Ratmi dikuburkan esok hari. Begitu menurut bapak. Perjalanan menuju pemakaman umum pun cukup jauh, harus melewati sawah dan menyeberangi sungai. Apalagi menurut laporan orang yang tadi siang menggali kubur, katanya hilang lahat itu kini terendam air. Baru menjelang jam setengah 7 hujan mulai reda, walaupun tidak sepenuhnya berhenti karena masih gerimis. Akhirnya Kang Ratmo mengusulkan agar istrinya dikubur di kebun miliknya saja yang terletaknya tidak terlalu jauh, karena katanya air sungai meluap akibat hujan dan sulit untuk diseberangi. Maka malam itu, di mana bapak saya juga ikut mengantarkan mayat Ratmi, dibawa di atas keranda dengan diterangi lampu peteromak menuju kebun untuk dikuburkan. Liang lahat pun dipersiapkan secara dadakan, baru digali setelah mayat datang. Menurut bapak, itu proses penguburan terlama yang pernah ia datangi sebelumnya. Akhirnya, malam itu penguburan selesai. Kini tubuh Ratmi telah terbenam di bawah tanah. Namun, suara tangisan ibunya terus terdengar. Entah menangisi kepergian anaknya atau menangisi nasib anaknya yang harus mati mengenaskan. Setelah kematian Ratmi mungkin memunculkan banyak pertanyaan di hati para warga. Bagaimana kronologis kematiannya? Apa alasannya dia nekat mengakhiri hidupnya? Kita tunggu ke part kedua. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.